menyampaikannya sebelumnya. Apa kunci berhasil Bapak Ibu? Tadi ada masih ingat tadi Pak Charles bilang apa kunci berhasil? Kalau kita sama-sama satu bijaksana. Kemudian yang kedua bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, menjalin kerjasama yang baik, ya itu salah satu kuncinya, begitu ya. Itu adalah alasan-alasan yang tepat. Kemudian Bapak Ibu, tentunya ini sangat menarik ya. Menjalin kerjasama yang baik ini berarti tidak hanya satu orang. Kalau kerjasama berarti ada lebih dari satu orang. Betul? Tidak mungkin kerjasama hanya dilakukan oleh satu orang, begitu ya? Karena sama ini berarti lebih dari satu. Berarti ini dan itu kelompok ataupun komunitas. Nah, kalau kita ini disebut gereja tubuh Kristus, jemaat-jemaat gereja tubuh Kristus, dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi sesama anggota tubuh Kristus harus menjalin kerjasama yang baik. Nah, kira-kira Bapak Ibu, saya ingin ajukan satu pertanyaan. Hal apa yang kira-kira paling utama ya dari diri sendiri yang tentunya semua anggota harus punya supaya kerjasama ini bisa berjalan dengan baik? Kira-kira apa ya, sekali lagi pertanyaannya, apa kira-kira yang harus dimiliki oleh anggota tubuh Kristus, anggota jemaat tubuh Kristus, supaya kerjasama ini bisa terjalin dengan baik? Satu, kesatuan hati. Kompak, betul. Nah, di dalam kata kompak ini ada lagi yang lebih kompleks. Bijaksana. Satu suara, bijaksana. Ada lagi kata yang lain. Kemauan. Kalau berhasil. Ini kemauan ini ada lagi. Satu lagi kata. Bukan, ada lagi. Tindakan, tekad. Iya, selain dari tekad itu nama lainnya adalah diawali dengan huruf K, diakhiri dengan huruf M. Konsisten. Selain itu, komitmen. Ya. Nanti hadiahnya ya besok ya. Jangan lupa gereja besok kalau gitu. Komitmen, betul. Kenapa komitmen Bapak Ibu? Ada yang tahu kenapa kita harus berkomitmen Bapak Ibu? Karena kalau hanya satu orang yang bekerja, atau satu orang yang hanya memiliki komitmen, yang lainnya tidak memiliki komitmen, kira-kira kerjasama itu akan berlangsung dengan baik atau tidak? Tidak. Begitu ya. Tapi kita sebagai orang percaya tentunya harus memiliki komitmen. Tidak hanya satu orang, tetapi semuanya. Komitmen yang sama, komitmen yang satu, yaitu komitmen dalam kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa komitmen ini juga tidak asing bagi kita ya. Ada mungkin di dunia pekerjaan sudah pasti tahu gitu ya. Komitmen tentang bagaimana dia harus menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, bagaimana dia kalau misalnya kuliah, bagaimana dia harus terus bisa untuk berkomitmen untuk menyelesaikan untuk sampai lulus kuliah dan lain sebagainya. Nah, ini garis lurus dengan tanggung jawab ya. Ini sama dengan memiliki rasa tanggung jawab yang penuh meskipun harus menghadapi tantangan ya. Yang sulit adalah kalau kita menghadapi tantangan tapi kita tidak punya semangat dan komitmen satu sama lain. Nah, Bapak Ibu, di dalam hal iman kita kepada Tuhan Yesus, kita juga bersama berkomitmen di dalam nilai-nilai kasih karunia-Nya yang menyelamatkan hidup kita ke dalam kekekalan. Seperti tadi yel-yel kelompok 2. Masih ingat yel-yel kelompok 2? Halo, kelompok 2? Masih semangat ya? Percaya besok menang kita kan? Iya kan? Yang penting percaya dulu. Yang penting percayanya dulu. Perbuatannya belakangan. Yang penting percaya dulu ya. Sudah. Oke. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Yang menyelamatkan hidup kita tentunya percaya keselamatan, sehingga melalui iman kita memiliki komitmen untuk rindu beribadah dan melayani Tuhan
khususnya dalam tugas pemberitaan Injil Kristus untuk keselamatan banyak orang. Kira-kira Bapak Ibu, pertanyaan lagi. Tugas memberitakan firman Tuhan ini kira-kira di dalam anggota gereja tubuh Kristus itu tugasnya siapa Bapak Ibu? Semuanya. Iya, gereja tubuh Kristus namanya anggotanya semua. Jadi tugas untuk memberitakan firman itu tugas dari semua anggota. Ada yang punya pendapat lain? Kuis. Ya, sama seperti Ibu bilang tadi, tugasnya pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa, ini kan tadi sesuai dengan memperlengkapi diri bersama-sama untuk siap menyaksikan kasih Kristus. Jadi tugasnya siapa? Semuanya. Ya semuanya. Ya, semuanya. Jadi tidak bisa kita sampaikan kalau kita belum perlengkapi diri kita. Itu adalah satu tindakan yang kurang bijaksana. Salah satu cara untuk kita memperlengkapi diri ya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini adalah hal untuk memperlengkapi diri kita. Betul ya, Pak Charles, Bapak Rosi? Ini salah satu hal untuk memperlengkapi diri kita. Mungkin banyak yang tidak bisa kita dapatkan kalau misalnya, contohnya ini adalah memperdalam ya. Memperdalam, setiap minggu kita beribadah juga memperdalam. Tapi mungkin jauh ini lebih kompleks, begitu ya. Kita bisa sampaikan, utarakan pendapat satu sama lain untuk memperlengkapi diri kita. Nah ini kita bisa juga nanti ada sisi tanya jawab ya Bapak ya. Nah betul. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, hal yang pertama adalah kalau kita lihat kebenaran apa yang kira-kira Bapak Ibu kita butuhkan untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan selain daripada pengetahuan itu sendiri. Selain dari pengetahuan untuk menyampaikan firman Tuhan, kira-kira apa yang harus dimiliki? Keberanian, betul. 100. Besok aja Ibu ya. Tepuk tangan dulu. Keberanian. Iya. Betul ya. Kalau kita pun punya pengetahuan tapi tidak berani, kira-kira Injil itu tersampaikan atau tidak? Tidak. Hanya disimpan. Hanya di diri sendiri. Ya, itu menjadi salah satunya. Mengapa kita juga tidak hanya membangun pengetahuan kita, tetapi juga membangun confident pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, karena itu adalah salah satu hal yang buah dari kita memperlengkapi diri. Karena saya percaya bahwa kalau kita semakin banyak diperlengkapi dari firman Tuhan, akan semakin sedikit kita malu dalam hal menyampaikan firman Tuhan. Atau dalam arti kata, akan semakin besar keberanian kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu luar biasa bagi kita. Karena kita tahu bahwa manusia zaman sekarang pasti akan sangat sulit dihadapi Bapak Ibu. Kenapa kita perlu memperlengkapi diri kita supaya kita memiliki amunisi, ya, amunisi supaya banyak cara-cara tersendiri yang bisa kita pegang untuk menyampaikan firman itu sendiri. Karena menyampaikan firman Tuhan ini tidak cuma satu caranya, ya, betul ya. Seperti apa kata Paulus, kalau saya orang Yahudi, saya bisa seperti orang Yahudi, Yunani bisa seperti orang Yunani. Itu artinya adalah berarti kita bisa jauh lebih harus memiliki kemampuan untuk membaur, ya, kemampuan untuk membaur. Setelah itu bisalah firman Tuhan itu tentunya tersampaikan. Tapi jangan menghilangkan berbaur terus habis itu akhirnya ikut-ikutan. Bukan itu intinya. Tapi membaur supaya bagaimana Injil ini bisa disampaikan. Kalau tidak bisa dari satu, ya cari yang lain, 2, 3, 4 atau 5. Nah ini yang namanya kesempatan yang harus kita ambil. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, hal yang kedua adalah mengenai kebenaran. Kalau misalnya kita lihat, Paulus juga mengatakan bahwa
Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Allah berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Karena kita percaya bahwa hal-hal yang menjadi menjadi keinginan dan hal yang terpenting untuk kita di dalam Injil, untuk menyampaikan Injil kasih karunia ini, pasti Tuhan akan bantu. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak memperlengkapi diri kita, sehingga hal-hal tersebut pada akhirnya nanti akan menjadi, kalau misalnya seandainya ada tembok di depan begitu ya, kita tidak tahu bagaimana caranya untuk melengkapi diri kita akan sulit untuk melakukan itu. Tapi percaya Bapak Ibu, perlengkapan yang akan kita pakai, perlengkapan yang kita gunakan ini tentunya Injil kasih karunia Allah. Percayalah bahwa Allah akan berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakan kepada kita. Amin ya. Dari Paulus kita belajar bahwa ia sanggup memelihara komitmennya. Betul? Ya. Ketika pertama kali selamat sampai dengan pada akhirnya ia meninggal, ia terus memelihara komitmennya kepada Tuhan karena apa yang telah ia perbuat sendiri. Tidak Bapak Ibu, tetapi ia sanggup menjalankan tugas pelayanan kepada Tuhan adalah karena semata-mata apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Jadi bukan karena kekuatan kita sendiri. Amin ya Bapak Ibu, karena tidak akan ada orang yang bisa melakukan itu kalau mengandalkan kekuatan pribadi sendiri. Karena orang Kristen juga banyak mengaku bahwa melakukan hal-hal yang luar biasa itu merupakan kemampuan dirinya, begitu. Sedangkan hal-hal tersebut ya kita tahu itu adalah sesuatu yang salah, begitu ya. Tapi banyak sekarang fenomena di luar sana yang menjadi salah, begitu, yang menjadi sia-sia di mata Tuhan. Nah, ini juga sebagai bukti komitmen hidup kita kepada Tuhan sebagai orang Kristus yang setia. Percaya di sini kita semua orang Kristus yang setia? Amin ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga yang kita lihat adalah bagaimana supaya kita pelajari apa yang harus kita pelajari. Kunci berhasil untuk memelihara komitmen kita adalah selain daripada, kalau kita melihat dari Paulus sendiri, Paulus ini berkomitmen setia kepada apa yang telah diterima dari Tuhan. Bukan Paulus ingin mempersembahkan sesuatu dari dirinya kepada Tuhan, tetapi ia mempersembahkan hidupnya kepada sesuatu yang telah ia terima dari Tuhan. Itu berbeda. Sekali lagi, Paulus ini berkomitmen setia kepada Tuhan dari apa yang telah dia terima dari Tuhan, bukan mempersembahkan diri sesuatu dari dirinya pribadi kepada Tuhan, tetapi ia mempersembahkan hidupnya kepada sesuatu yang telah apa yang ia terima dari Tuhan. Bisa lihat perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Itu adalah perbedaan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu berkomitmen mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, betul? Ya. Maka dari itu sehingga semua dosa kita dihapuskan, dan sekarang kita yang percaya pasti diselamatkan. Nah, apakah sesuatu yang Paulus telah terima daripada Tuhan itu? Kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 24. Boleh satu orang membacakan untuk kita? Nah, ini menjadi salah satu firman Tuhan yang pada akhirnya nanti kita bisa memiliki confidence yang luar biasa. Seperti tadi Ibu Marun bilang, keberanian. Ya, boleh satu orang? Kisah Para Rasul pasalnya ke-20 ayat 24. 20 sampai 24. 20 ayat 24 maksud saya. Ya, silakan. Ayo Pet, baca. Sekarang 22 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, itu dia. Itu menjadi moto hidup. Kalau kita bisa lihat moto hidupnya Paulus ya.
ya kan? Nah, kita lihat bahwa aku tidak menghiraukan apa? Nyawaku. Bagaimana orang-orang yang tidak mempunyai amunisi bisa mengatakan hal seperti itu? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memperlengkapi diri kita, mustahil kita bisa memiliki confidence yang sama seperti Paulus. Ya, sampai pada titik tidak menghiraukan nyawa. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah. Nah, coba. Itu adalah di titik yang paling benar-benar sudah luar biasa, benar-benar mengimani betul apa yang Injil kasih karunia itu. Tentunya Paulus seperti itu tidak semata-mata karena ya udahlah, ini aja lah apa yang berbuat gitu. Bukan, tapi berdasarkan perenungannya, apa yang sudah dia dapatkan dari Tuhan jauh lebih luar biasa, sampai pada akhirnya pun hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Satu lagi, 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya ke-7 sampai dengan 8. Boleh kita baca ini sampai bersama-sama Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 7 ayat yang ke-7 dan 8. 1, 2, 3. Aku belum ya. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Sudah semua? Ya, 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang sampai pada akhirnya, Bapak Ibu, ya tentunya mahkota kebenaran yang akan kita terima, yang akan dikaruniakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi mari bersama-sama memperlengkapi diri jauh lebih banyak, mau berkomitmen jauh lebih banyak dari sebelumnya, karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, penguatan dari Tuhan akan terus menyertai kita sampai pada akhirnya nanti. Karena kita semua mau memiliki mahkota yang cemerlang, betul ya? Nggak mau ada di sini mahkotanya hanya kelap-kelip ya. Ada di sini mahkotanya kelap-kelip? Mau mahkotanya kelap-kelip? Kalau mau bersinar dengan terang, terus terang. Ya, itu makanya marilah kita terus menjaga kerjasama kita yang baik sesama anggota tubuh Kristus, karena begitu enak, begitu indah kalau kita bisa bekerja sama dengan sesama anggota tubuh Kristus. Betul? Tidak hanya di sini, tentunya juga dengan calon anggota-anggota tubuh Kristus yang lain. Nah, itu adalah sasaran kita selanjutnya. Betul ya, Bapak Ibu? Kalau kita sudah banyak memperlengkapi diri kita, tentunya calon-calon anggota tubuh Kristus ini, ya, ini adalah target daripada anak-anak Tuhan, anggota-anggota tubuh Kristus yang sekarang, supaya mereka bisa menjadi anggota-anggota tubuh Kristus juga. Betul ya? Amin ya Bapak Ibu? Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi siapa yang berkomitmen memelihara pekerjaan Tuhan di dalam gereja tubuh Kristus? Tuhan sendiri, bukan pendeta, bukan evangelis, pengurus ataupun jemaat, tapi Tuhan sendiri yang mampu menjaga apa yang telah Ia percayakan kepada kita di dalam tubuh Kristus ini. Paulus berkata, Dia berkuasa, bukan saya berkuasa atau manusia berkuasa, tapi Tuhan yang berkuasa memelihara komitmen kita kepadanya. Kita yang menyerahkan komitmen kepada Allah, tapi Allah yang menjaga komitmen kita juga. Betul ya? Karena itulah kasih karunia-Nya, ya. Dan tugas kita adalah memastikan kerelaan hati kita yang terbuka untuk terus belajar dan memahami bukan seorang diri, Bapak Ibu, tapi bersama-sama. Betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih karunia Allah. Terima kasih. Shalom.
saya kembalikan ke Pak Charles.